Halo teman-teman pendidik dan orang tua, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Memenuhi permintaan dari beberapa pemirsa kita, pada video kali ini kami akan memberikan tips yang sangat berguna bagi guru yang mengajar anak-anak usia SD atau bahkan juga termasuk taman kanak-kanak dengan cara yang baik, menarik, dan berkesan. Ini adalah panduan praktis untuk membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi anak-anak. Selamat menyaksikan. Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 Menit Menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Mengajar siswa kelas rendah, terutama kelas 1, 2, dan 3 di sekolah dasar, memerlukan pendekatan khusus untuk menjaga agar pembelajaran tetap menarik dan efektif serta berkesan. Tidak semua guru bisa mengajar di SD, dan tidak semua guru SD bisa mengajar di kelas rendah, apalagi di kelas 1 atau taman kanak-kanak. Berikut adalah beberapa rahasia mengajar yang dapat membantu kita menarik perhatian siswa kelas rendah, terutama di SD dan taman kanak-kanak. Pertama, gunakan materi visual dan multisensori. Anak-anak kelas rendah lebih responsif terhadap gambar, video, dan bahan visual. Karena itu, gunakan gambar, kartun, atau bahan visual lainnya untuk mendukung materi pembelajaran. Selain itu, berikan pengalaman belajar yang melibatkan indera lainnya, seperti mendengarkan cerita atau menyentuh objek yang relevan. Kedua, gunakan cerita-cerita menarik. Anak-anak suka mendengar cerita. Gunakan cerita yang sesuai dengan topik pembelajaran dan imbuhkan dengan elemen-elemen keseruan lainnya. Dengan intonasi suara, dengan gerakan-gerakan yang menarik perhatian anak-anak. Contoh lain misalnya dengan menyentil kondisi real anak-anak kita di kelas dan masukkan ke dalam cerita, baik untuk memotivasi maupun bertujuan untuk meluruskan sikap-sikap yang perlu diperbaiki, tetapi tidak menyebutkan nama anak-anak kita, tetapi menggunakan karakter dalam cerita tersebut. Cerita dapat membantu anak-anak memahami sebuah konsep tertentu lebih baik lagi. Yang ketiga, aktivitas bergerak. Siswa kelas rendah memiliki energi yang tinggi. Otot-otot mereka masih belum saling terkoordinasi dengan baik. Keinginan mereka untuk terus bergerak, bergerak. Motorik kasar dan motorik halus mereka belum terbentuk secara sempurna. Karena itu, aktivitas bergerak selalu menjadi keinginan mereka. Sisipkan aktivitas fisik dalam proses pembelajaran, seperti berdiri dan menggerakkan tubuh ketika belajar. Gunakan gerakan-gerakan untuk mengenalkan dan memperkuat konsep-konsep materi pelajaran, matematika atau bahasa atau lainnya. Yang keempat, permainan edukatif. Gunakan permainan edukatif untuk mempelajari konsep-konsep penting. Misalnya, permainan papan dengan pertanyaan matematika, atau permainan memori dengan kartu gambar, atau suku kata yang ditulis pada potongan-potongan karton yang bisa disambung menjadi kalimat sederhana dan ditempel pada tempat-tempat tertentu. Selanjutnya, kolaborasi dan kelompok kecil. Anak-anak bisa belajar dengan teman-teman mereka, dan ini salah satu cara yang efektif. Gunakan kerja kelompok untuk memecahkan masalah atau berkolaborasi dalam proyek-proyek atau pekerjaan yang sederhana. Ini membangun keterampilan sosial dan pemahaman mereka. Coba lihat contoh
konsep film Ipin Upin. Anak-anak belajar dari apa yang dilakukan dan diucapkan oleh anak seusianya. Dalam teori modeling dinyatakan bahwa semakin banyak tingkat kesamaan anak dengan orang yang ditiru, maka semakin besar potensi tingkat keberhasilannya. Kesamaan itu, kesamaan usia, kesamaan gaya bahasa, kesamaan kesukaan, dan lainnya adalah modal bagi guru untuk menjadikan teman-teman sebaya untuk belajar dalam kolaborasi dan kerjasama. Keenam, pertimbangkan waktu pemusatan. Anak-anak kelas rendah memiliki konsentrasi yang lebih pendek. Singkatnya, porsi pembelajaran dan berikan jeda sesekali untuk memberi mereka kesempatan untuk istirahat. Jangan siksa dalam tanda petik, jangan siksa anak-anak dengan menyuruhnya diam dan lipat tangan selama waktu yang lama dalam ukuran anak-anak. Jadi misalnya seringkali guru kelas rendah mengatakan, anak-anak suruhnya lipat tangan dan dengarkan bu guru. Dalam waktu yang masih wajar itu masih akan bisa terjadi, tetapi jika dalam durasi yang cukup lama, sebenarnya menyuruh anak diam, tidak bergerak, lipat tangan, itu adalah sebuah siksaan bagi anak-anak karena kodrat mereka adalah bergerak, mereka ingin bergerak dan berinteraksi dan melakukan sesuatu. Kodrat anak-anak selalu bergerak dan kadang sulit untuk dikendalikan. Ini memang adalah karakteristik anak sesuai dengan fase perkembangannya. Egosentris mewarnai usia ini, sulit memahami instruksi guru secara tepat dari sudut pandang mereka. Karena itu dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kepedulian dan pemahaman kita bahwa ini adalah fase tumbuh kembang anak seperti itu. Yang ketujuh, kepedulian dan pujian. Berikan perhatian dan pujian kepada setiap anak. Ini meningkatkan rasa percaya diri mereka. Pujian yang spesifik lebih efektif daripada pujian yang sifatnya umum. Jadi menyebutkan nama dan menyebutkan perilaku yang baik yang mendapat apresiasi. Jadi disebutkan secara spesifik orangnya secara khusus daripada memberikan pelajaran, memberikan pujian yang sifatnya umum. Yang umum juga dibutuhkan, tentu penting juga untuk memotivasi anak-anak satu kelas, tetapi pujian yang sifatnya perorangan dan lebih spesifik terhadap karakteristik yang baik, tentu itu juga lebih baik. Kedelapan, konsistensi dan rutinitas. Anak-anak akan merasa nyaman dengan rutinitas. Pertahankan jadwal yang konsisten, termasuk misalnya waktu istirahat, waktu keluar main, untuk membantu mereka merasa aman. Demikian juga waktu pulang. Jadi tidak boleh molor dari jadwal yang telah ditetapkan. Kesembilan, lakukan metode demonstrasi. Tunjukkan bagaimana melakukan tugas-tugas tertentu secara langsung sebelum meminta anak-anak untuk mencobanya sendiri. Guru harus tampil terlebih dahulu untuk mencontohkan gerakan-gerakan tertentu, ucapan-ucapan tertentu, tugas-tugas tertentu sebelum memberikan tugas kepada anak-anak untuk mendemonstrasikan. Ini membantu mereka memahami apa yang diharapkan. Kesepuluh, kenali kebutuhan anak. Cobalah untuk memahami minat dan ketertarikan masing-masing anak. Tentu dengan kurikulum Merdeka saat ini, di mana kita diwajibkan guru untuk melakukan diagnostik di awal pembelajaran untuk memahami minat anak-anak, gaya belajar anak-anak, dan mungkin juga jenis kecerdasan yang dimiliki anak kita petakan, sehingga ini akan memudahkan kita memilih metode yang lebih tepat dan mengelompokkan anak-anak berdasarkan preferensi belajarnya, auditory, visual, atau bahkan kinestetik, dan jenis-jenis minat mereka dalam belajar. Kita dapat mengaitkan pelajaran dengan hal-hal yang mereka sukai, memberikan contoh sesuai dengan preferensi, gaya belajarnya, minatnya,
untuk membuat pembelajaran lebih relevan dengan pribadi anak-anak. Dengan demikian pembelajaran akan lebih efektif. Yang ke-11, dengarkan dan tanggapi. Selalu mendengarkan pertanyaan, pernyataan, dan komentar dari anak-anak. Ini membangun komunikasi yang baik dan membantu kita memahami apa yang mereka butuhkan. Jangan pernah mentertawakan jika anak-anak kita salah dalam mengungkapkan kalimat-kalimat tertentu atau pernyataan mereka. Ajari juga anak-anak kita yang lain, siswa satu kelas, untuk dapat selalu menghargai teman-temannya, termasuk berkomitmen untuk tidak mentertawakan jika ada yang berbicara, menghargai jika ada yang berbicara, dan anak pun diajari tata cara berbicara. Tidak boleh berbicara asal ngelantur, asal menerobos pembicaraan, tetapi diajari tata caranya. Misalnya, boleh berbicara tetapi angkat tangan terlebih dahulu, dan yang lain diam dan bergantian. Demikian juga yang lain. Jadi dengan demikian kita tengah mengajari anak tata cara berbicara yang baik, tata cara menghargai pendapat temannya. Sebaliknya, kita perlu dukung setiap inisiatif keberanian anak untuk mengungkapkan pendapat atau keinginannya. Ke-12, kesabaran dan empati. Anak-anak mungkin mengalami kesulitan atau frustasi dalam belajar. Tentu bersikap sabar dan empati sangat penting untuk membantu mereka melewati hal-hal ini dengan baik. Perlu ditanyakan apa yang menjadi kendala. Mungkin saja selain persoalan pada diri anak-anak, mungkin juga kemampuannya, daya serapnya, tapi juga ada faktor-faktor psikologi lainnya, atau bahkan ada situasi dan kondisi yang ada di rumah atau lingkungan belajar, fasilitas belajar atau lainnya yang menyebabkan anak-anak tidak selalu bisa berkonsentrasi, tidak bisa belajar dengan baik, tidak bisa mengerjakan tugas sebagaimana yang kita harapkan. Dibutuhkan kesabaran dan empati. Mengajar anak-anak kelas rendah memerlukan perasaan, memerlukan pendekatan, kesabaran, kreativitas, dan pemahaman yang mendalam tentang fase tumbuh kembang anak-anak kita. Jadi mengenai tahapan-tahapan perkembangan. Dengan pendekatan pembelajaran dengan metode yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka, kita dapat membuat pengalaman belajar yang menarik dan berharga bagi anak-anak kita. 13. Tidak ada anak yang nakal. Jika anak-anak melempar-lempar barang, mengganggu teman, lari ke sana kemari, coret-coret meja, papan tulis, dan masih banyak tingkah yang mengesalkan, jangan vonis itu sebagai nakal. Mengapa? Karena jika terlalu sering kita mengatai anak-anak, menyampaikan atau memvonis mereka, menyebut mereka nakal, maka yang terekam di benaknya, di otaknya bahwa aku ini nakal. Kalau begitu, aku menjadi anak yang tidak berguna, mengesalkan, dan hanya menyusahkan guru dan orang tua. Apalagi itu juga, cap itu juga didapatkan dari rumah. Mengapa itu sebaiknya kita tidak lakukan? Itu semua dilakukan karena harus dipertimbangkan karena anak-anak masuk dalam fase belajar beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi melempar-lempar, lari ke sana kemari, tidak karuan ribut, itu adalah cara dia beradaptasi dengan lingkungan, dengan caranya sendiri. Dia belum tahu seperti orang dewasa yang sudah matang, bagaimana sebaiknya bersikap, dan seterusnya. Jadi itu adalah cara dia, dianggap sudah benar, dan dianggap tidak ada yang salah dengan itu. Jadi kalau dia dianggap itu adalah caranya beradaptasi dan di benaknya itu adalah tidak ada yang salah, tiba-tiba orang dewasa atau guru mencapnya sebagai nakal, terjadi kegoncangan. Kenapa ini disebut nakal? Nah, itulah sebabnya memang terlihat mengesalkan sikap anak-anak, tetapi selama tidak membahayakan dan merusak barang-barang atau material yang ada, tidak melanggar norma-norma agama, maka sepatutnya justru kita fasilitasi, tidak mencapnya sebagai anak yang nakal. Amati, jadi tugas kita adalah mengamati dan mendampingi anak-anak dengan pendekatan edukatif, dengan memahami fase-fase pertumbuhan anak dengan segala dinamikanya.
Pada prinsipnya sebenarnya tidak ada anak yang nakal, yang ada adalah guru yang masih perlu belajar memahami anak sesuai dengan fase tumbuh kembangnya dengan pendekatan yang tepat. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam edukasi, salam inspirasi. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.